Bab 15, Bianca diomelin. Kebiasaannya yang sering curhat dengan memanyunkan bibirnya itu sungguh membuat Nick di dalam ponsel terlihat gemas dan berasa ingin lanjut mencubitnya. Lebay banget suamimu, gitu aja langsung marah. Udahlah Bianca, mendingan kamu minta cerai aja sama dia, terus nanti ikut kerja bareng aku di klub. Jadinya lumayan, kita bisa curhat kapan aja. Meskipun emang sih gajinya nggak segede kayak suamimu, ucap Nick memberikan solusi yang tidak menguntungkan menurut Bianca sendiri. Enggak ah, kayaknya aku harus bertahan di sini sampai 5 tahun mendatang. Soalnya gaji di sini lumayan, supaya aku bisa jalan-jalan dan memanjakan diriku. Lagian cuma 5 tahun, jadi umurku nggak tua-tua banget lah buat mikirin jodoh yang pasti, sahut Bianca dengan ceria sembari menghayal apa yang dia inginkan. Namun hal itu membuat Nick sedih lantaran Nick berpikir jika waktu 5 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Raut wajah Nick sampai berubah total. Lalu ia menjawab dengan mencoba tersenyum seikhlasnya. Ya sudah, aku ikut senang kalau memang kamu bahagia dengan gajimu. Tapi kalau nanti kamu mau ikut aku kerja di sini, aku bakalan siap untuk menerimanya. Iya Nick, kamu tenang saja. Yang penting aku selalu mau curhat sama sahabatku yang satu ini. Ya udah aku ngantuk nih. Aku tutup ya video callnya. Oke cantik, selamat tidur. Bianca merasa lebih tenang setelah ia mengutarakan apa yang dirinya rasakan kepada sahabatnya itu. Lalu ketika ia ingin bangkit menuju kamar mandi yang berada di dapur, betapa ia terkejut saat melihat Benny yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Pak, kok di belakang sih? Jangan nakut-nakutin udah malam tahu, tanya Bianca yang masih mencoba untuk mengatur nafasnya. Kamu yang di sini ngapain? Asik pacaran aja? Bukannya tadi saya suruh kamu buat jagain anak saya kan? Terus ngapain di ruang tamu? Bukannya di kamar? Ketus Benny seraya melipatkan kedua tangan di dadanya. Pak, itu sebenarnya saya mau masuk ke kamar, cuma nggak tahu tidurnya di mana karena Bibi Lena udah ketiduran sama Berlin, jawab Bianca dengan gelagapan. Oh begitu, ya sudah terserah kamu mau tidur di mana. Di sini pun nggak apa-apa, sahut Benny. Tanpa mengajak untuk tidur bersama, Benny langsung melangkah pergi meskipun Bianca belum menyahut ucapannya. Ketika melihat Benny pergi dari hadapannya, Bianca menghentakkan kaki dengan perlahan. Ia begitu kesal ketika menatap pria itu berlalu pergi begitu saja tanpa mengajaknya untuk tidur bersama. Hal itu membuat batinnya berkata, "Tahan Bianca, tahan. Demi uang, ingat demi uang." Kemudian Bianca mengambil posisi untuk segera tidur, tapi sialnya sudah semalaman ia tidak bisa tertidur pulas. Pertama, karena dirinya tidak memeluk bantal guling yang selama ini menemaninya ketika tidur. Kedua, dirinya tidak begitu bisa tidur di tempat yang sempit meskipun memang tempat tidurnya tidak begitu besar, hanya saja tidak sekecil sofa. Lalu ketiga, lampu ruang tamu yang masih menyala di tempat itu benar-benar membuatnya kesusahan, sebab ia sudah terbiasa tidur dalam kegelapan. Hampir jam 7 pagi, ia masih membolak-balikkan tubuhnya. Lalu tiba-tiba siraman air berhasil membuatnya terkejut. Jam segini masih tidur. Bianca, bangun! Kau tahu kan, saya harus kerja cepat dan sekarang anak saya itu sedang menangis ya. Kamu ini gimana sih? Katanya bisa ngurus anak, tapi bangun aja kesiangan begini. Coba aja kalau nggak ada Bilena. Nggak tahu jadinya saya, ketus Benny sembari memegangi segelas air di tangannya.
Bianca sampai tidak bisa nafas beberapa saat ketika siraman air itu masuk ke dalam saluran pernafasannya. Hal itu membuatnya tersiksa, tetapi Benny tidak menyadari akan tindakannya yang sudah berlebihan. Ketika wanita itu sedang diomelin oleh atasan sekaligus suaminya, ia pun ingin memberikan isyarat dengan tangannya untuk membantunya bangun. Tangannya terlihat sedang meminta pertolongan, seperti orang yang sedang tenggelam. Alhasil Benny pun menarik tangannya. "Kenapa denganmu? Jangan drama deh, ini bukan tes masuk sinetron," ketus Benny sembari menatap tajam ke arah wanita itu. Bianca mencoba menarik nafasnya ketika hidungnya sudah terasa lebih baik. "Aduh, Bapak kok ngomongnya gitu sih? Aku itu hampir mati loh, Pak. Emangnya mau istrinya Bapak mati? Padahal baru nikah 2 hari. Bianca mengomeli atasannya seraya mengucek hidungnya yang terasa sedikit gatal. "Ya sudah, gampang kan tinggal digali kubur," sahut Benny dengan mudahnya. "Ini orang kenapa sih? Nggak ada perhatiannya dikit pun, padahal dia yang salah. Coba aja kalau beneran aku mati, kan gawat," batin Bianca. Tatapan tajam yang diperlihatkan oleh Bianca sembari mulut bergerak perlahan itu pertanda kebiasaannya jika sedang mengumpat untuk orang lain di dalam hatinya. Namun tanda itu terlihat oleh Benny. Sontak saja membuat duda tampan itu membalas tatapan dengan sinis. "Hei, kamu sedang mengatai saya ya?" tanya Benny sampai ia mendekatkan wajahnya begitu dekat. Sontak membuat Bianca terkejut sampai membuat matanya melotot sempurna. Ia sempat-sempatnya menelan ludah saat melihat wajah tampan atasannya di pagi hari. Lalu batinnya berkata, "Duh, mimpi apa aku bisa dekat lagi dengan wajah Pak Benny? Ganteng banget." Bianca menatap dengan wajahnya yang tiba-tiba tersenyum. Benny pun dengan spontan menarik pergelangan tangan wanita itu. "Bangun dan berikan anak saya sarapan, cepat," perintah Benny. Baik Pak." Lamunannya buyar. Dengan penuh ketakutan ia berlari keluar dari kamar itu. Namun ketika ia berlari, ia pun tidak sadar jika belum memakai pakaian dalamnya sampai bentuk 2 buah dadanya terlihat jelas. Sewaktu tiba di luar, Bianca baru menyadari jika pakaiannya tembus pandang. Ia menepuk jidatnya sembari berkata, "Ya ampun, jangan-jangan tadi dia lihat lagi. Dadaku seperti ini. Aduh, ini malu banget. Tapi kan bagus. Aku kan istrinya." Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba Benny sudah berada di belakangnya. "Apanya yang bagus?" "Dadaku." Bianca menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangannya ketika ia tidak sengaja keceplosan. "Dada, di mananya yang bagus?" tanya Benny yang langsung berpindah posisi ke depan. Bianca langsung menutup dadanya dengan kedua tangannya. Ia begitu malu sampai wajahnya benar-benar memerah. Anu Pak, saya balik ke kamar lagi." Ia langsung berlari tanpa menunggu sahutan. Bianca begitu malu ketika tubuhnya terlihat jelas. Meskipun ia sudah mencoba untuk merayu Pak Benny, tetapi ia terlalu malu jika harus terlihat murahan untuk kedua kalinya. Apalagi dulu rayuannya tidak digubris sama sekali. 1 jam kemudian, Bianca keluar dengan pakaian yang sudah rapi. Ia sampai melupakan tugasnya untuk memberikan sarapan kepada anak tirinya itu. Alhasil, ketika ia menuju ke ruang makan, sukses membuat Benny berdiri dan menatap tajam ke arahnya. "Mau kemana kamu?" tanya Benny. "Mau ke tempat kawan sebentar, tidak masalah kan Pak?" "Ya sudah, kalau begitu mari saya antar." Benny langsung menerima pemberian tas kerjanya dari Bilena, padahal seharusnya itu tugas dari Bianca.
Bianca berjalan di belakang suaminya. Ia sampai terheran mendengar kalau dirinya akan diajak untuk berangkat bersama. Di dalam mobil ia terlihat kaku dan tidak bebas bergerak, apalagi perutnya yang belum menyantap makanan sedikit pun. Bunyi perut Bianca berhasil membuat Benny melirik ke arahnya. To be continued.